Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bab 7 manusia dan pandangan hidup. A. Tipe pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Semua perbuatan, tingkah laku, dan aturan serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan. Pandangan hidup sering disebut filsafat hidup. Filsafat berarti cinta akan kebenaran, sedangkan kebenaran dapat dicapai oleh siapa saja. Rasa pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Kurangnya penghayatan pandangan hidup yang diyakini. 2. Kurangnya keyakinan pandangan hidupnya. 3. Kurangnya memahami nilai dan tuntunan yang terkandung dalam pandangan hidupnya. 4. Kurang mampu mengatasi keadaan sehingga lupa pada tuntunan hidup yang ada dalam pandangan hidupnya. 5. Atau sengaja mempunyai kebutuhan dari diri sendiri. B. Unsur-unsur pandangan hidup. 1. Cita-cita adalah apa yang diinginkan, mungkin dapat dicapai dengan usaha atau perjuangan. Untuk mencapai cita-cita tergantung 3 faktor, yaitu A. Faktor manusia yang ditentukan oleh kualitas manusia. B. Faktor kondisi. Faktor kondisi mempengaruhi tercapainya cita-cita yang umumnya disebut yang menguntungkan atau memperlambat dan menghambat. C. Faktor tingginya cita-cita. 2. Kebijakan. Perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika moral. Manusia adalah seorang pribadi yang utuh, yang terdiri dari jiwa dan badan. Menurut kodratnya, manusia itu baik, makhluk bermoral, makhluk sosial, makhluk Tuhan, diciptakan Tuhan dan dapat menciptakan budaya sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dapat diwujudkan dalam berupa norma agama. 3. Pengertian hukum. Di samping adat istiadat, ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadinya keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibawa oleh suatu masyarakat pada masyarakat modern. Hukum dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberikan wawasan oleh masyarakat. B. Problema pembinaan nilai moral. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. C. Manusia dan hukum. Di dunia ini manusialah yang berkuasa, yang mengekspresikan karena kekuasaannya. Itulah maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya. Maka manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingannya. Jangan sampai selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan berbentuk keadaan sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum. Terutama kaidah sosial dapat dibagi dua, yaitu keadaan sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan
kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Dan Suharjono Soekarto, SH, MA, perihal Kaidah Hukum Penerbit Alumni Bandung 1978, kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi yaitu kaidah agama dan kaidah kesisteman, sedangkan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaidah sopan santun dan kaidah hukum. D. Hubungan manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan ketaatan. Maka mula-mula manusia membentuk sudut struk tatanan organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial. Social order yang bernama masyarakat guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini. Maka manusia membentuk peraturan pengantaran yang terdiri dari dua hal, di antaranya aturan hukum dan si pengantar kekuasaan. Dari sinilah hukum tercipta. Komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Sesuatu hukum agar benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka isi dari hukum itu sendiri harus benar-benar berfungsi sebagai manifestasi nilai-nilai dan rasa keadilan serta nilai-nilai normatif yang diidolakan masyarakat. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Komponen yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Suatu hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga sistem nilai-nilai yang disebut oleh produk hukum tersebut akan sesuai karena merupakan manifestasi dengan kesadaran nilai plus konsensus yang dimiliki masyarakat.